Hai guys, di video kali ini kita bakal bahas gebrakan besar yang terjadi di awal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Baru beberapa hari menjabat, beliau udah langsung meringkus koruptor-koruptor kelas kakap yang ngerugiin negara triliunan rupiah. Mulai dari kasus ekspor minyak sawit, dana desa, hingga korupsi tol yang bikin kita geleng-geleng kepala. Jadi, tanpa lama-lama lagi, berikut 6 kasus korupsi besar yang berhasil diungkap setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Kasus ekspor minyak sawit mentah. Kasus ini melibatkan seorang tersangka dari PT Aset Pasifik yang diduga menyalahgunakan izin ekspor CPO dan turunnya selama periode 2021 hingga 2022. Modus korupsi ini berfokus pada pemberian izin ekspor ilegal yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Praktik ini memperburuk kondisi perdagangan nasional dengan merusak keseimbangan harga komoditas dalam negeri. Kasus korupsi dana desa di Bengkulu Utara. Di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, 2 orang tersangka terlibat dalam penyalahgunaan dana desa senilai 780 juta rupiah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan desa ini justru disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dana desa, khususnya di daerah terpencil. Korupsi proyek tol Padang Pekanbaru. Sebanyak 12 tersangka terlibat dalam proyek pembangunan tol Padang Pekanbaru yang merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis pemerintah. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai 27 miliar rupiah. Tersangka diduga memanipulasi anggaran proyek dan menyelewengkan dana konstruksi yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek serta meningkatkan biaya pembangunan. Pantes, Mimin yang tinggal di daerah ini juga mikir, kok ini tol lama banget selesainya. Kasus produksi emas ilegal PT Antam Tbk. Korupsi ini melibatkan 6 tersangka yang berperan dalam praktik produksi emas ilegal di PT Antam Tbk. Mereka diduga mengekstrak emas secara tidak sah, memalsukan dokumen hasil tambang, dan menyalurkannya ke pasar gelap. Tindakan ini merugikan negara dari sisi pajak dan royalti, serta merusak ekosistem penambangan resmi. Korupsi dana hibah NPCI oleh anggota DPRD Solo. Kevin Fabiano, seorang anggota DPRD Solo, terlibat dalam kasus korupsi dana hibah NPCI senilai 122 miliar rupiah. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembinaan dan pengembangan atlet olahraga difabel, namun dialihkan untuk kepentingan pribadi dan rekan-rekannya. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem kontrol dana hibah untuk lembaga non-profit. Korupsi impor gula oleh mantan Menteri Perdagangan. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang digadang-gadang menjadi kebanggaan anak abah. Bercanda guys. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah. Ia diduga memberikan izin impor gula kristal putih di saat produksi gula dalam negeri surplus, serta menunjukkan pihak swasta tertentu sebagai importir. Praktik ini menyebabkan ketidakseimbangan harga gula di pasar lokal dan merugikan petani gula dalam negeri. Tanggapannya gimana Kak kasus ini Pak? Tanggapan nggak Pak? Jadi, total kerugian negara dari keseluruhan kasus ini mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah.
dan pengungkapan kasus-kasus ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mendukung pemerintahan baru dalam memberantas korupsi. Sebagai rakyat Indonesia, kami berharap agar kasus korupsi di Indonesia ini tidak ada lagi. Besar harapan kami, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil. Masyarakat menginginkan sebuah sistem yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kelompok individu tertentu. Harapan lainnya adalah agar aparat penegak hukum bekerja lebih profesional, pengawasan lebih ketat, dan para pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jerah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya integritas serta menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dari tingkat bawah hingga atas. Dan harapan kami untuk Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar terus memperkuat demokrasi, menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, pembangunan ekonomi yang inklusif. Diharapkan mereka mampu menghadapi masalah sosial dan ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Sekali lagi, kami berharap apa yang dilakukan pemerintahan saat ini dan yang akan mendatang bertujuan untuk masa depan negeri yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kita bahas bermanfaat dan membuka wawasan sobat tentang pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Rona Dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.